puas. Coba tunjuk tangan dulu yang sudah selesai, yang udah sekolah ya. Kalau ada di kelas kecil belum, yang pertanyaannya, geng. Apa ya pertanyaannya adalah? Kak, hadiahnya ada Kak ternyata. Oh ada ya kayak ya. Pertanyaannya adalah berapa hari? Tegang banget, sabar ya. Berapa hari Tuhan ciptakan dunia? Yuk, 6 hari. Namanya siapa Dek? Teresa. Kak Ei, ada Teresa yang dapat. Yuk tepuk tangan dulu dong buat temennya. Satu pertanyaan untuk kelas 1, kelas 3, 4 dan 5, 6, 7. Oh ini berat nih. Ya, sabar. Siap ya? Duduk dulu. Jangan langsung menjawab. Tunjuk tangan dulu, kakak panggil baru ya. Jangan sulit-sulit. Oh tidak bisa, harus sulit. Ya. Pertanyaannya. Oke. Kalian tegang sekali. Santai, tenang ya. Pertanyaannya adalah siapa? Jadi ada dua nih, ada dua kelompok ya. Jadi jawabannya ada dua. Karena kalian udah kelas besar berarti agak sulit nih. Ada dua kelompok orang yang mengunjungi Yesus ketika lahir. Siapa mereka dan dari mana mereka tahu? Stefania mau jawab? Enggak. Ada dua kelompok orang yang datang mengunjungi Yesus waktu lahir. Siapa mereka dan dari mana mereka tahu tentang kelahiran Yesus? Yuk, nggak bohong loh, ada hadiahnya loh. Yuk sini, Edgar. Tapi kalau jawabannya nggak komplit nggak boleh ya, harus komplit ya. Ayo, Edgar. Ada dua kelompok orang yang mengunjungi Yesus waktu Yesus lahir. Siapa aja mereka? Malaikat dan orang Roma. Masih salah. Boleh duduk. Yuk, masih ada nih kadonya sama Kak Ei. Ada dua kelompok orang yang melihat Yesus waktu Yesus lahir. Evan, yuk coba Van.
Siapa mereka, Van? 1. Zakaria, Zakaria. 2. Elizabeth. Elizabeth. Masih salah. Yuk. Ada 2 kelompok orang yang melihat kelahiran Yesus. Siapa mereka dan dari mana mereka tahu tentang Yesus? Ya, aduh ini agak susah nih, pasti tahu ini. Aduh. Ini kalau salah nih lapor nih sama Bapak ya. Orang Majus dan Timur Heeh. melihat dari bintang-bintang. Oke, 1. Satu lagi? Kan ada 2. 2 kelompok kan, orang Majus taunya dari bintang. Satu lagi? Masih belum lengkap. Masih kurang. Ayo. Oh, itu. Satu lagi yang udah tadi tugas boleh jawabannya ya, sudah Kak? Yuk, betul. sini. Iya, oke. Udah dijawab satunya. Satu lagi nih tinggal ngelengkapin. Coba. Apa jawabannya? 1. Yang satu itu Mm-mm. orang Majus dari itu kan Orang Majus taunya dari mana dia? Bintang. Satunya? gembala dan malaikat. Oke, ya. Jadi jawabannya adalah yang pertama apa tadi? Gembala. Gembala tahu dari mana? Dari malaikat. Yang kedua, orang Majus tahu dari mana? Bintang. Tuh, lihat tuh di situ tuh ada orang Majusnya. Ada orang Majus dan ada bintang. Gitu ya. Diri lagi yuk. Satu lagu-lagu nih. Yuk Bang, diri dulu Bang. Kita mau nyanyi lagi. Yuk, diri dulu yuk adik-adik kelas kecil. Yuk. Kita mau jalan-jalan dan jalan-jalannya bareng sama Yesus. Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, yuk. Boleh silakan duduk. Kepada adik-adik yang bertugas boleh langsung ke konsistori. Kita akan berdoa dan akan memulai ibadah. Kakak akan mengingatkan untuk terakhir kali sebelum kita akan memulai ibadah kita. Coba cek siapa yang belum membawa persembahan. Cek sekarang. Siapa yang belum? Boleh minta sekarang ke orang tuanya karena sebentar lagi kita akan ibadah. Orang tua yang mungkin anaknya tidak bisa ditemani mohon ke belakang sekat. Oke? Jadi nanti tidak ada yang maju-maju ke depan. Sudah? Semuanya sudah membawa persembahannya? Minta sekarang. 5 menit lagi kita akan mulai. Oke, terima kasih.
Kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik sudah boleh duduk di tempat yang sudah disediakan. Untuk orang tua kita yang terkasih, boleh untuk tidak berdiri, boleh ke belakang sekat untuk duduk ya. Karena kita akan memulai ibadah kita. Kita tidak akan mulai sampai adik-adik tenang. Untuk Amang dan Inang yang punya anak-anak dari kelas kecil, kami minta untuk tidak duduk bersama di kursi tempat adik-adik sekolah minggu duduk. Jika memang belum bisa ditinggal, Amang dan Inang boleh mungkin duduk di belakang bersama dengan anak-anaknya. Kami harapkan kerjasamanya supaya kita bisa memulai ibadah Natal sekolah minggu ini. Shalom adik-adik, selamat Natal untuk kita semua. Selamat datang di acara Natal Sekolah Minggu HKBP Mampang. Boleh tepuk tangan untuk kita semua dan juga untuk Tuhan. Nah, jadi hari ini nih ya, kalau aku lihat adik-adik sekolah minggu itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng, Betul gitu ya. sekali. Jadi kalau dilihat kayaknya kok beda-beda ya Kak ya. Ini ada yang warna merah, ada yang biru. Itu kira-kira kenapa Kak berbeda seperti jadi itu? betul sekali Kak. Tahun ini adalah setahun pertama kita offline Natal setelah 2 tahun kita online. Jadi adik-adik sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng dan disesuaikan dengan per kelas Kak, seperti itu. Jadi kelas kecil itu memakai baju berwarna hijau. Kelas 1-2 memakai baju warna putih, kelas 3-4 memakai baju warna biru muda, dan kelas 5-6-7 berwarna merah. Seperti itu Kak. Jadi beragam sekali kayak ya. Iya, betul sekali. Kalau menurut aku nih ya, kayaknya pasti happy banget. Setahun lalu Natal sekolah minggu masih Zoom. Betul. Ya, 2 tahun yang lalu juga Zoom. Jadi rasanya kalau hari ini kakak-kakak sekolah minggu bisa lihat senyum-senyum adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini, rasanya itu sebuah sukacita. Ya, nah, betul sekali. adik-adik, kalau kalian lihat di ujung sana, ya, di ujung sana kita bisa lihat apa yang sudah dipasang spanduk gitu ya. Jadi kita mau lihat, coba kita baca temanya sama-sama yuk. Jadi kita baca temanya dan kita baca juga ayatnya. Kak Fayez hitung ya, dari 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Belum kedengeran ya Kak ya. Kak ya. Di depan. Ini antara lapar atau ngantuk, coba ayo Ayo kamu sekali dulu lagi ya. ya. Kak Fayez hitung ya, 1, 2, 3. Yang diambil dari Matius pasal 2 ya, ayat 12 dengan subtema Yesus juru selamat telah lahir ke dunia, telah memberikan manusia hikmat dan pengetahuan. Oleh karenanya, anak-anak sekolah minggu diharapkan mampu menjadi agen perubahan untuk menjaga bumi yang telah diberikannya. Ya, terima kasih Kak Fayez. Nah, sebelum kita masuk pada acara Natal kita,
Mari kita dengarkan kata sambutan oleh Ketua Panitia Natal Sekolah Minggu 2022, Kak Angel Simanjuta. Kepada Kak Angel dipersilakan. Kita boleh tepuk tangan ya adik-adik. Shalom adik-adik. Oke, selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal. Saya sebagai Ketua Panitia ucapkan kepada Inang Pendeta, Borusi Hite, kepada segenap para halado, guru-guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, serta yang kami kasihi, orang tua murid, dan tidak lupa juga anak-anak sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan. Bersyukur kalau pada hari ini kita dapat berkumpul di gereja kita secara offline setelah kita telah melaksanakan 2 tahun Natal secara online. Dan tema Natal pada tahun 2022 ini adalah What We Save Saves Us, di mana kami dari PGI telah menetapkan tema yaitu Matius 2 ayat 12 yang berbunyi, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang dimaksud dengan tema Natal ini adalah harapannya adik-adik sekolah minggu yang telah diselamatkan oleh juru selamat kita mampu untuk menjaga bumi yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, agar adik-adik sekolah minggu sebagai muda-mudi yang nantinya akan menjadi penerus kita semua akan menjadi agen perubahan untuk menjaga bumi ini. Saya selaku panitia Natal berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran untuk acara Natal ini. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada orang tua murid yang telah membantu baik secara material maupun non material. Saya juga tidak dapat menyebutkan satu persatu orang tua murid, telah banyak yang membantu kami dalam bentuk sumbangan untuk konsumsi Natal ataupun sumbangan lainnya, ataupun telah membawa adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti latihan Natal secara rutin. Perkembangan anak-anak sekolah minggu tidak dapat lepas dari dukungan orang tua dan juga guru-guru sekolah minggu. Jadi kami dari guru-guru sekolah minggu sangat berterima kasih dan berharap di tahun selanjutnya kita dapat berkolaborasi lebih lagi supaya kita dapat menumbuhkan jiwa-jiwa serta iman dari anak-anak sekolah minggu yang semakin dikuatkan dan dapat menjadi agen perubahan sebagai penerus bangsa kita. Selain itu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada guru sekolah minggu serta seksi sekolah minggu yang di tengah kesibukannya masih mau melayani bersama-sama, memberikan hatinya, memberikan waktunya untuk sama-sama mensukseskan acara Natal ini. Selain itu, saya juga berterima kasih kepada panitia dari orang tua yang sudah membantu juga untuk acara ini, dan juga adik-adik sekolah minggu yang sudah membantu hari ini mendekorasi gereja, karena yang seperti bisa dilihat dekorasi gereja ini juga banyak dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu dari bahan-bahan bekas seperti pohon Natal dari botol bekas yang sudah dikumpulkan adik-adik sekolah minggu beberapa bulan terakhir. Kemudian ada juga hiasan-hiasan Natal dari gelas bekas ataupun dari kertas acara. Kami juga sudah menghimbau untuk orang tua murid mulai dari beberapa bulan yang lalu, dari tahun lalu juga sebenarnya, untuk terus membawa botol minum sehingga kita dapat mengurangi sampah plastik dari gelas aqua. Selaku guru sekolah minggu, saya memohon dukungan dari orang tua murid untuk membantu menyiapkan adik-adik untuk membawa botol minum dari rumah ataupun terus tidak jemu-jemu membawa adik-adik sekolah minggu semakin rajin lagi ke gereja agar lebih dekat kepada Tuhan. Saya berharap dengan adanya Natal ini bukan hanya sekadar seremonial saja, tapi Natal ini bisa membawa sukacita yang luar biasa serta damai dari kelahiran Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kita, dan kita semua pada hari ini dapat pulang dengan sukacita Natal yang luar biasa dari Tuhan. Sekian dari saya, selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal. Terima kasih Kak Angel. Adik-adik, kita akan memasuki ibadah Natal. Kami berharap silakan boleh duduk dengan tenang dan tertib di
tempat duduknya masing-masing. Tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita sambut dengan sukacita dengan menyanyikan pujian selamat, selamat datang. Berdiri. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam salam. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terimalah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Dengan penuh sukacita dan riang kita merayakan hari Natal, dan dengan hati yang mekar mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2, kami puji dengan riang. Bagai bunga di masih
Amang dan Inang, untuk yang punya anak kelas kecil, kami harapkan boleh duduk di tempat. Mohon diberikan kesempatan kakak-kakak sekolah minggu saja yang akan mengantar adiknya untuk ke depan. Kami harapkan sekali kerjasamanya dari Amang dan Inang semua. Silahkan kembali duduk ke tempatnya dan biarkan kakak-kakak sekolah minggunya saja yang mengantarkan. Wah, hari ini cerah sekali ya. Matahari bersinar cerah, udara segar, indahnya ciptaan Tuhan. Ini hari yang indah untuk bercocok tanam nih. Memangnya menanam apa ya hari ini? Mungkin sejak dulu aku mau bercocok tanam ah. Aku mau menanam tomat, mungkin menanam jeruk, mungkin menanam apel ah. Satu aja. Tuhan Allah adalah Raja yang Maha Kuasa. Ia menciptakan langit, bumi, serta seluruh alam semesta, cakrawala yang luas dan elok, gunung-gunung yang menjulang tinggi, burung-burung yang berkicau dengan merdu, semuanya menunjukkan keindahan hasil karya tangan Tuhan Allah. Bagaimanakah semua ini bisa terjadi? Mari kita dengarkan liturgi kelas kecil penciptaan. Jadi yang satu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Jadi yang satu ayat itu. Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 5b. Jadi petang dan jadi pagi. Itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 5a. Dan Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam. Amin.
Kejadian 1 ayat 3. Firman Allah, buat yang itu baik. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya langit dan bumi. Amin. Satu. Dia ulang tadi. Amin. Oke. Tangannya. Adian 1 ayat 10. Ayo Allah ramai yang itu ayat dan bulan itu amaina haut. Allah lihat hawa wana baik. Amin. Kejadian 1 ayat 11. Firman Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Kejadian 1 ayat 12. Tanah itu menemukan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kejadian 1 ayat 14. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Amin. Kejadian 1 ayat 15. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Amin. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Amin.
Kejadian 1 ayat 6. Firmanlah Allah dan jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Kejadian 1 ayat 3. Firmanlah ayat yang terbaik. Di atas semesta air. Udara segar, indahnya ciptaan Tuhan. Ini hari yang indah untuk bercocok tanam nih. Enaknya menanam apa ya hari ini? Mungkin sebelum libur, aku mau bercocok tanam ah. Aku mau menanam tomat, menanam jeruk, menanam apel ah. Hai Dombi, yuk membantu aku nanam. Hai Togan, kamu sedang apa? Selama liburan nih, Tula mau. Wah, hebat kamu Togan. Bisa menanam buah-buahan kayak gini. Enak pula. Ini orang Berikutnya aku bisa menikmati semua ini. Setuju Togan. Emang waktu kita ini juara banget deh. Togan lagi libur kan? Belum mau ngajak Togan jalan-jalan nih. Gimana mau? Udah, ikut aja Togan. Siapkan aja baju untuk kita jalan-jalan. Aman sama-sama pulang.
Yuk sayangku. Dan 1 ayat 16. Maka Allah dekan suci kala itu bosan. Amin. Kejadian 1 ayat 16, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan lebih kecil untuk menguasai malam, dan mencarikan juga bintang-bintang. Amin. Kejadian 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Amin. Kejadian 1 ayat 11. Allah taruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangin bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, dan untuk Tuhan melihat baik. Kejadian 1 ayat 2. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis burung sayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kejadian 1 ayat 25. Allah menciptakan segala jenis binatang liar dan segala jenis binatang ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi ini. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Satu Yohanes 1 ayat 2 sampai 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia gambar dan rumah kita, supaya mereka atasi ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Kejadian 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan tambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Amin. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. 1 Yohanes ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu ada
21. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itu hari ke-6. Kejadian 1 ayat 27. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan betapa banyak, penuhlah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas segala burung-burung di udara dan atas segala binatang yang melayap di bumi. Amin. Boleh tepuk tangan lagi untuk kelas kecil. Terima kasih adik-adik. Ya, terima kasih kepada adik-adik kelas kecil yang sudah dengan berani dan hebat menyampaikan liturginya. Boleh bisa duduk kembali untuk adik-adik kelas kecil. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari kelas 1-2.
Terima kasih untuk adik-adik kelas 1, 2. Di malam yang kelam muncul bulan dan bintang-bintang bertaburan yang menerangi indahnya malam. Semakin membuat kita kagum akan ciptaan Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. O debata tulongan dorohaku, molohu bereng nati nopami, saluhut bintang hilap dohot rombun, maka tidak kon hasang apon mi. Marendea Tuhan mamuji ho, o debata sangat doho. Marendea Tuhan mamuji ho, o debata sangat doho. Setelah tadi kita sudah mendengarkan liturgi dari kelas kecil, sekarang mari kita saksikan penampilan dari kelas kecil.
Small, small world. Tes, tes. Cek, cek. 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 Rizky belar. Rizky belar. Nanya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, pembunuhan, perampokan, kejahatan, hawa nafsu, kedegilan, ketidakadilan, pelanggaran telah merusak akhlak manusia, bahkan persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana dosa menggoda hidup manusia? Mari kita dengarkan liturgi kelas 1-2 kejatuhan manusia dalam dosa.
Cek. Kejadian 3 Udah. Kejadian 3 ayat 2 sampai 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan, ataupun raba buah itu nanti kau mati. Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata, sekali-sekali kamu tidak akan mati, dan kamu matamu akan terbuka, dan kamu akan seperti menjadi Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu perempuan itu mengambil buahnya dan ia makan, dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan ia. Suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan mereka membuat cawat. Kejadian 3 ayat 8. Ketika Tuhan mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa kamu ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Amin. Kejadian 1 ayat 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ialah yang memberi buah apel itu, maka aku makan." Kejadian 3 ayat 13. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau berbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan." Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara ternak dan di antara binatang hutan. Dengan pertemulah akan menjalar, dan di tanah kau makan seumur hidupmu." Ayo ke belakang. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan beralih kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Kejadian 3 ayat 15. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini,
antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 18 sampai 19. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, karena engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 20 sampai 21. Manusia itu memberi nama kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Lalu Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Amin. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir ia dari Taman Eden supaya ia bisa mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Kejadian 6 ayat 5. Ketika Allah tahan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa kecenderungan hatinya, ia telah mendirikan manusia di bumi dan hal itu memalukan hatinya. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh maut itu, demikianlah maut itu telah menjalar karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 14 sampai 15. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah dia gambaran yang akan datang. Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan pembenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Ngurah Rai, Bali. Suhu di darat terpantau 35 derajat Celcius. Waktu di Bali 1 jam lebih cepat dari waktu Jakarta. Mohon duduk di tempat Anda sampai lampu kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Sampai jumpa, terima kasih.
Ya benar Gogar, pantai ini memang salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal di Bali. Bahkan banyak turis asing yang hadir untuk menikmati keindahan pantai ini. Indahnya kebesaran Tuhan. Terima kasih ya Tulang, aku diajak ke sini. Sama-sama Gogar. Hello, good morning. Do you know where is the toilet? Over there. Over there where? Left, right. I don't get it. What do you mean? Saya nggak ngerti maksud kamu apa sih? Lah, kok malah terjemahin omongan saya? Lah, ini bisa bahasa Indonesia. Saya teh Bransteran Banci sama suku Baduy. Lah, bule lokal. Bukannya ngomong bahasa Indonesia dari tadi. Itu toiletnya di balik parkiran. Belok kiri dulu, terus belok kanan. Ketemuin parkiran belok kiri, terus toiletnya ada di sebelah kanan. Ngerti kan ya? Oh, got it. Thank you. Nice to meet you. You are welcome. Nice to meet you. Nora, kamu di sini juga? Iya nih, aku juga lagi liburan sama keluargaku di sini. Biasalah, keluargaku kan setiap bulan selalu liburan keluar kota. Kalau kamu ngapain ya? Kok bisa di sini? Emang kamu mampu? Aku diajak sama tulangku ke sini. Aku mau lihat-lihat dulu karena aku baru pertama kali ke Bali. Kalau aku sih udah beberapa kali ke sini. Kasian banget deh kamu baru pertama kali. Pantai ini mah udah biasa banget keluargaku kunjungin. Ini mah biasa banget kali. Masih banyak yang lebih keren di sini. Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia untuk berjalan dan memimpin kita anak-anakmu di jalan kehidupan, supaya jangan kita tersesat. Mari kita pegang erat tangannya dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan 2, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderat agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin, harus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kini juru selamat telah lahir ke dunia. Kandang domba itulah tanda kesederhanaan Allah. Para ahli datang untuk menyembah Yesus. Mari kita saksikan liturgi dan penampilan kelas 3 dan 4 nubuat kelahiran juru selamat.
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesaya 40 ayat 2. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita. Yesaya 40 ayat 4-5. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Yesaya 40 ayat 6. Ada suara yang berkata, berseluruhlah jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Yesaya 40 ayat 7-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Yesaya 40 ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, nyaringkanlah suaramu kepada kota-kota yang ibu, ingat itu Allahmu. Yesaya 42 ayat 3-4. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang berdarah nyalanya tidak akan diborongkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan mulai. Ia menegakkan hukum sekali pula mengadakan pengajarannya. Amin. Yesaya 40 ayat 10. Lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi pajili payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang dipilihnya berjalan di hadapannya. Amin. Yesaya 60 ayat 1-2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Yesaya 60 ayat 3-4. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada dan Yesaya 60 ayat 3-4. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Amin. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yesaya 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka persen kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan memperlihatkan keagungannya. Amin. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang, ia adil, jaya dan lemah lembut. Ia menaiki seekor keledai yang mudah bebannya. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata,
Hai yang terkecil antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintahkan Israel permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 3. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Malaki 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Terang yang menerangi setiap orang yang datang ke dalam dunia, ia telah ada di dalam dunia, lalu dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada orang milik kepunyaannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang milik kepunyaannya tidak menerimanya. Maleakhi 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, agar supaya oleh dia semua menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan itu tidak menguasainya.
Di sini pasti banyak terumbu karang dan hewan laut yang unik dan indah. Untung aku udah beli kacamata snorkeling baru yang mama beli dari toko Mampedia. Airnya kayak nggak terlalu dingin. Mau berenang dulu ah. Waduh, banyak banget ya sampahnya. Masa dari tadi berenang bukannya nemuin ikan, malah menemui sampah. Sayang banget ya laut yang indah begini malah dikotori sampah. Ketemu lagi sama Togar. Lihat nih alat snorkeling baruku. Keren kan? Iya bagus ya. Aku juga baru beli dari pasar. Hehehe. Laura, tapi kok ternyata di Bali ini banyak sampah ya? Iya nih, aku juga jadi geli deh berenang di sini. Banyak banget sampahnya. Aku mau bilang ke mamaku dulu kalau nggak usah berenang di sini. Oke dah Laura, hati-hati ya. Dadah. Togar, kok bentar banget berenangnya? Iya tulang. Niatnya sih pengen di Berenang Jeremy, berenang boy. Wilford. Sini. Tunggu tulangnya ya, tunggu ya. Togar, kok bentar banget berenangnya? Iya tulang. Niatnya sih pengen lihat ikan yang indah dan terumbu karang di laut. Tapi malah banyak nemuin sendal jepit, plastik. Bahkan tadi aku lihat jeda Hercules kayak punya mamaku pun ikut berenang. Iya benar Togar. Sampah yang kamu lihat itu sebenarnya sangat membahayakan ekosistem laut. Bahkan mengancam hidup hewan langka. Udah banyak banget kasus kematian hewan karena sampah plastik. Ada kematian paus di Wakatobi, Sulawesi Selatan, kematian penyu di Kepulauan Seribu, kematian dugong di Minahasa Selatan, dan lain-lain. Sedih tulang kalau dengar berita seperti itu. Padahal Tuhan sudah memberikan kita alam yang indah dan meminta manusia untuk menjaganya. Kalau gitu Togar bisa bantu apa tulang supaya hewan-hewan di laut ini tidak mati? Togar bisa mulai dari hal-hal kecil seperti buang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik.
Togar kalau ke sekolah bawa botol minum atau beli air minum kemasan? Biasanya aku jajan di warung Namboru beli aqua botol. Nah, daripada beli air mineral di warung, mending bawa botol minum. Nanti bisa diisi ulang kalau butuh. Hal-hal kecil kayak gitu bisa membantu mengurangi sampah plastik loh. Atau contoh lain, kalau Togar jajan di supermarket atau minimarket, Togar bisa membuat tote bag atau tas sendiri daripada pakai kantong plastik. Kamu tahu nggak, Indonesia ranking 2 penyumbang sampah plastik ke lautan setelah Cina. Siap, laksanakan tuh Lang. Togar mau ranking 2 di kelas aja, gak mau ranking 2 menyumbang sampah plastik. Tuhan Yesus Kristus lahir di dalam palungan. Bintang-bintang bertaburan dan mengkilap terang mewarnai indahnya malam. Dan ia pun tertidur dengan lelap dan tenang. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 102 di dalam palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ternak-ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam kelam. Welcome sweet home. Wah, langsung pinter bahasa Inggris nih. Habis pulang dari Bali, mau lihat tanaman-tanaman akuat. Apa kabar ya? Kok kok bau banget ya? Apa tuh? Kok binatang-binatang pada turun dari gunung? Wah, itu api. Si Dombi senang makan siang di sana lagi. Dombi, di mana kamu?
Batangmu diselimuti bara, daunmu nyalakan api, akarmu kuncup tak terbata, pucukmu hangus ditelan mentari. Oh hutanku, betapa malang nasibmu, tak tanggung manfaat yang kau beri, namun dengan tega mereka membunuh kala kau tertidur dalam mimpi. Oh hutanku, inilah takdirmu. Tak lagi kita akan bertemu. Betapa haru dan pilu hatiku atas segala derita yang menimpamu. Betapa iba hati mengingat, betapa panas api menyengat. Kupadamkan dengan penuh semangat, meski kulitku terbakar dan pucat.
Sesungguhnya segala penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu jika Tuhan Allah ada bersama-sama dengan kita. Melalui inisiatif Tuhan sendirilah janji Tuhan Allah diberitakan. Tuhan Allah, Bapa di surga, telah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Ia memberi pengharapan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Mari kita dengarkan liturgi kelas 5 sampai 7, kelahiran juru selamat dan akhir zaman. Lukas 2 ayat 1. Lukas 2 ayat 1, kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Lukas 2 ayat 2 sampai 3. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Demikian juga Yesus pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lukas 2 ayat 12 sampai 13. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 18 sampai 19. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Matius 2 ayat 3 sampai 4. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Matius 2 ayat 5 sampai 6. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, kau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang mengembalakan umatku Israel." Matius 2 ayat 7 sampai 8. Lalu dengan diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah hal-hal mengenai anak itu,
Dan sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Matius 2 ayat 10-11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembahnya. Mereka pun membuka kotak harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Wahyu 1 ayat 5-6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, dan bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu 1 ayat 7-8. Lihatlah dia akan datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang akan kau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wahyu 3:21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wahyu 21 ayat 3. Lalu terdengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah dari tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allahnya. Wahyu 2 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Wahyu 22 ayat 12-13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian. Mazmur 145 ayat 3-4. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Haleluya, amin. Mazmur 145 1-2. Aku hendak melakukan engkau ya, aku ya Raja, dan aku hendak namamu untuk seterusnya selamanya. Setiap aku hendak engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya selamanya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mazmur 145 ayat 5-6. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu akan hendak kuceritakan. Mazmur 118 ayat 1-2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 117 ayat 1-2. Pujilah Dia, hai suku bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan berikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 60 ayat 1-2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang Tuhan datang dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan datang kepadamu
firman-Nya menjadi nyata atasmu. Amin. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, sebab seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nabi, kenapa kamu harus pergi? Kenapa kebakaran ini terjadi? Togar, kamu yang sabar ya. Itu semua karena pemanasan global. Pemanasan global? Apa itu? Pemanasan global adalah peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, salah satu faktornya adalah gara-gara manusia. Kakak berjanji akan selalu menjaga lingkungan dalam setiap aspek kehidupan. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan umat manusia. Aku mau menyelamatkan bumi yang telah diberikan Tuhan ini. Tak bisa berbuat apa-apa, hanya diam, menunggu kobaran reda. Belum sempat tumbuh, api telah membara di hutan-hutanku tercinta. Ya Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu, berikanlah kami pertolongan-Mu. Di tengah kobaran yang kian menggebu, kamu bisa bercengkrama dengan debu. Kini marilah bersatu, rangkulah jemari tanganku, teguhkan pundakmu dan pundakku, hancurkan semua keraguan di hatimu. Kini mari bersama bercermin diri untuk masa depan yang dimulai dari kini, mewujudkan lingkungan yang harmoni. Tancapkan niat kuat dalam hati, bulatkan tekad dan optimisme diri. Mewujudkan lingkungan yang asri, jangan lagi biarkan tersinggung api.
sujud dan berdoa, mencari wajahmu, berbalik dari jalan kami yang jahat. oleh anugerah-Mu ampunilah, Oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami.
3 dan 4. Kelas 3 dan 4. Cek. Kelas 3 dan 4. Kelas 3 dan 4. Kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2. Kemudian disusul dengan kelas kecil. Kita menyambut kedatangan Sang Raja dengan menyanyikan pujian hanya untuknya. Karena Yesus adalah Raja kita, sehingga ada damai di dalam kehidupan kita. Kita saksikan persembahan dari anak-anak sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan, Yesus Raja Damai.
kita, damai hidup kita. Adik-adik, jangan turun dulu. Kami persilakan kakak-kakak sekolah minggu naik dengan kakak-kakak seksi sekolah minggu sekalian supaya kita bisa foto bersama. Langsung, yuk. Silahkan kakak-kakak sekolah minggu dan seksi sekolah minggu untuk naik supaya kita sekalian foto bersama. Yuk adik-adiknya jangan sampai ada yang ketutup nih. Kepada seluruh kakak-kakak guru sekolah minggu dan seksi, silahkan naik. Aku hitung ya. 1, 2, semua lihat ke kamera ya. 1, 2, 3, senyum. 1 kali lagi. 1, 2, 3, senyum. Terakhir, gaya bebas. 1, 2, 3, senyum. Oke. Dimulai dari yang kelas kecil dulu ya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jangan lupa maskernya dipakai kembali. Maskernya silakan dipakai kembali. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kita akan persiapan untuk penyalaan lilin. Silakan. Lilinnya dipersiapkan. Silakan adik-adik duduk yang rapi, kita akan penyalaan lilin. Silakan lilinnya dipersiapkan dan duduk dengan rapi dan tenang. Silakan kepada adik-adik yang kelas kecil 1, 2, 3, 4, 5 hingga 7 dipersiapkan lilinnya masing-masing karena kita akan masuk ke dalam penyalaan lilin. Nanti ketika penyalaan lilin, saat penyalaan lilin beberapa yang kami undang maju ke depan hanya diiringi oleh musik saja. Setelah penyalaan lilin baru kita akan nyanyi bersama sekaligus menyalakan lilin yang sudah kita pegang masing-masing. Dipersilakan untuk maju ke depan Pendeta Suryani Ida Sihite, perwakilan dari Dewan Koinonia Inang Sintua Marcelina Boru Siregar, Ketua Natal Sekolah Minggu 2022 Angel Simanjuntak, perwakilan dari orang tua
perwakilan dari anak sekolah minggu Jeremy Nainggolan, perwakilan seksi sekolah minggu Kak Listeria Tampu Bolon, dan perwakilan dari guru sekolah minggu Kak Dea Simanjuntak. Dipersilakan untuk maju ke depan. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri sambil menyalakan lilin masing-masing. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 92 ayat yang pertama hingga yang ketiga, Malam Kudus. Sampai semua jemaat menyalakan lilin, kemudian kita akan menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 92 bait yang pertama hingga ketiga. Kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 92 baitnya yang pertama dan ketiga, Malam Kudus.
Lilinnya boleh dimatikan, jangan ditiup, dikipas saja. Kemudian kita duduk dan kita akan mendengarkan berita Natal. Kita berdoa. Kita berdoa. Silakan ambil tempat duduknya. Kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Berita sukacita untuk kita di perayaan Natal Sekolah Minggu hari ini tertulis di Matius 2 ayat 12. Demikian bunyinya. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nanti ketika Inang membaca, kita ikutin semua ya, anak-anak, oke? Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian natsnya, gak usah diikuti. Siapa di sini yang sudah lapar? Yang sudah capek? Yang sudah ngantuk? Yang sudah ngantuk? Tidak. Yang sudah sangat-sangat bosan? Aduh, ketahuan. Nih lihat ini guru sekolah minggu ya. Sudah mulai bosan mereka, kepanjangan ini ya. Oke, tapi begini loh. Biarpun kita lapar, biarpun kita sudah bosan, tapi ada hadiah yang terbaik yang diberikan. Makanya kita di sini berkumpul. Saya mau hadiah. Kalian mau hadiah? Benar mau? Tapi Inang aja dulunya. Andaikan ada seorang yang menjumpai Inang dan mengantar kado. Ada enggak ya yang mengantar kado? Wah, ada. Aduh, kita buka bersama. Kita buka nih ya. Apa isinya ini ya? Aduh. Berat atau ringan? Ringan, makanya bisa digini-ginikan ya kan? Inang coba buka. Teneng teng teng. Ini bukannya dari depan atau dari samping? Samping, atas atau bawah? Aduh, susah banget. Aduh. Ada nggak isinya? Ada yang mau bantu? Aduh, siapa nih? Satu orang aja ya. Oh semua, ayo kita buka yuk. Buka ya. Nih kami bareng-bareng buka. Aduh, jangan semua. Oke, ini silakan duduk. Ini sepatu. Ya. Hanya secari kertas. Buka ya. Aduh, udah didu ini. Enggak usah ke depan, enggak ada kupanggilnya. Duduk aja sama-sama ya. Apa ini? Katanya biarpun lapar, biarpun capek, biarpun ngantuk, biarpun bosan, ada hadiah terbaik untuk semua sekolah minggu dan semua dunia. Yesus. Apa? Kabarkan ke seluruh bumi pada
pam 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 pam. Lagu siapa tadi? Padang gurun yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba terdengar suara surga, malaikat bersorak dengan Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Sama-sama. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh dunia pada hari ini. Stop. Jadi katanya kabarkan ke seluruh dunia. Berarti kalau malaikat bilang kabarkan ke seluruh dunia, itu berarti malaikatnya senang atau bosan? Senang. Tapi ternyata dalam kelahiran Yesus ada yang marah. Ada yang marah. Mau dengar ceritanya? Jadi ketika Tuhan Yesus lahir, ada 3 orang Majus dari negeri di luar Nazaret. Mereka melihat bintang, tuh seperti itu bintangnya. Mereka melihat bintang di tempat yang jauh. Jadi mereka itu pintar. Tapi ketika mereka melihat bintang, oh, ada sesuatu yang terjadi di tempat yang jauh. Mereka bilang, ayo bergegas. Mereka bergegas, mereka terus mengikuti bintang. Oh, itu bintangnya. Jalan. Oh, itu bintangnya. Jalan. Tibalah mereka di suatu tempat. Jadi mereka sepertinya bimbang. Oh, sepertinya bintangnya tidak kelihatan. Oh, ayo tanya raja. Mereka menjumpai pemimpin di tempat itu. Mereka tiba di Yerusalem. Jumpai ada raja di sana yang menguasai Yerusalem. Namanya Herodes. Jadi katanya, raja, apa? Raja tahu nggak? Ada seorang yang baru, ya anak yang lahir. Katanya dia raja di segala raja. Herodes langsung pusing. Oh begitu kaya. Jadi katanya begini. Oh, aku tidak tahu di mana tempatnya. Tapi pergilah ya, cari tempatnya, ikuti bintangnya. Nanti kalau sudah ketemu, jumpai aku, kasih tahu ke aku, katanya. Jadi mereka ketika di sana datanglah Herodes. Kan sudah pergi nih. Kumpul-kumpul, katanya kepada pengawal, ahli-ahli orang pintar di kerajaannya. Jadi katanya, kalian dengar nggak? Ada katanya raja yang lahir di kota Nazaret yang tempatnya kecil. Oh memang, raja itu pernah dibilang, cari sampai dapat, begitu. Cari, harus ketemu, begitu kan? Jadi orang Majus melanjutkan perjalanannya. Dan mereka tiba di Nazaret namanya, di kandang domba. Di sana Yesus terbaring bersama dengan Maria dan bapaknya Yusuf. Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Inang mau tanya dulu sebelah sini. Semangatnya mereka ini luar biasa. Yang sini semangat nggak ya? Yesus lahir di mana? Di kandang. Gini jawabnya. Yang ini jawab di kandang, yang di belakang bilang domba. Oh
kandang domba baru benar. Inang tanya sebelah sini, Yesus lahir di mana? Bethlehem. Ini nama katanya. Yang ini tadi yang tanya, Yesus lahir di mana? Kandang domba. Ih, kencang banget. Nanti snacknya lebih banyak sama mereka bersekolah minggu. Yesus lahir di mana? Mereka kandang domba Bethlehem. Yesus lahir di mana? Nah, berubah lagi mereka. Yesus lahir di mana? Semua benar, tapi persi cerita Inang tadi di kandang domba di Bethlehem. Kok jadi mereka nggak perlu ditanya lagi nih. Yesus lahir di mana? Siapa tahu tadi ngantuk. Benar, mereka ngantuk di Bethlehem. Pelan banget suaranya. Inang mau kasih contoh yang ini. Yesus lahir di mana? Kasih aplaus dong untuk mereka. Sudah lapar, sudah capek. Tadi si Jeremy bawa pesawatnya sampai 3 kali keliling, nggak lapar-lapar dia. Luar biasa si Jeremia. Paling kencang lagi dia jawabnya. Jadi Yesus lahir di Bethlehem, banyak yang bersuka cita. Tapi ada hal yang luar biasa ketika Yesus lahir di Bethlehem. Yang bersuka cita itu bukan hanya Maria dan Yusuf, tapi yang bersuka cita itu juga termasuk dombanya. Apa? Domba. Siapa lagi yang bersuka cita? Malaikat. Siapa lagi yang bersuka cita? Gembala. Siapa lagi yang bersuka cita? Kita semua. Coba dulu bilang ke anak sekolah minggu, aku bersuka cita. 1, 2, 3, ya. Kencang banget mereka sampai Inang takut, tapi karena semangat. Tepuk tangan lagi untuk mereka. Jadi ketika para majus sampai di tempat itu, mereka memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik. Nah, waktunya nih pulang. Ketika mereka berencana pulang, malaikat Tuhan menjumpai mereka dan berkata kepada mereka, sebaiknya pulanglah lewat jalan lain. Pertanyaannya, mengapa malaikat suruh orang majus lewat jalan lain? Mengapa ambil jalan lain? Ada ancaman. Ancamannya adalah ancamannya bayi Yesus itu akan dibunuh. Maka ini mengapa Herodes mengancam? Karena Herodes tidak suka ada raja yang lain. Mengapa mereka harus ambil jalan lain? Karena Herodes takut ada saingan, maka saingannya harus dipunahkan. Nah, inilah dia. Ada enggak gambar siapa seperti ini? Jangan bilang bapaknya ya, nanti marah-marah di rumah. Ada enggak punya gambar seperti ini, foto seperti ini? Ada? Wah, bapaknya Alexis nggak gitu amat lah ya, ganteng kok bapaknya, kok jadi dia 7 tangan malu inang, aduh. Nah, Herodes ini kejam, dia kejam. Dia tidak takut kepada siapapun karena setelah Yesus tidak ditemukan, anak-anak 2 tahun ke bawah dibunuh. Maka apa yang mau kita bawa? Herodes tadi tidak suka ada yang lebih kuat. Maka cerita kita hari ini, Natal ini, ajak kita menghargai perbedaan. Berbeda itu indah. Inang tanya, berbeda itu apa? Indah. Siapa di sini yang berbeda? Ada yang kurus, langsinglah kayak Inang. Oh ya. Ada yang gemuk? Oh ada. Ada yang tinggi? Ada
suka bernyanyi? Katanya berbeda itu indah. Yang kurus, yang langsing, yang gemuk, yang hitam, yang putih, kita adalah satu. Kalau Herodes tadi nggak suka dia berbeda. Kemudian kita diajak harus saling bersukacita. Kalau bersukacita itu, siapa di sini suka bully teman? Ngecek teman, ngecek teman. Kamu anaknya si anu, kamu suka tidur di kelas, kamu jelek, kamu ganteng katanya. No bullying. Tidak boleh membuli. Itu berarti dia adalah siapa? Hero. Jadi kalau ada membuli teman, itu berarti adalah tipe Raja Herodes. Nah, no bullying. Lihatlah bagaimana dengan kelahiran Yesus semua menjadi satu. Yang berbeda-beda tetap dirangkul oleh Tuhan Yesus. Yang sakit, yang sedih, yang tidak punya apa-apa, yang miskin, yang kaya, semua sama-sama diselamatkan oleh Tuhan. Oke, mari kita sama-sama mengucapkan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang berdosa tidak binasa. Yesus mau kita juga menghargai, menerima teman kita semua. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas berita sukacita di perayaan Natal Sekolah Minggu hari ini. Tuhan memanggil kami kepada kesatuan, saling menyayangi, menerima, karena Tuhan merangkul kami semua tanpa ada perbedaan. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, bertumbuh di dalam kasih setia-Mu, berkati orang tua mereka dan guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Adik-adik silahkan persiapkan persembahannya sambil mengumpulkan persembahan. Bagi yang bertugas silahkan maju ke depan. Tolong diangkat tempat persembahannya Inang ke sini. Iya, diangkat. Dunia gembiralah sebab Rajamu telah datang. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 119. Hai dunia, gembiralah. Prepare
Adik-adik beserta jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan ayat yang pertama. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang salah. Karena Engkaulah dan kekuasaan dan kemuliaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Adik-adik beserta jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikian Natal Sekolah Minggu HKBP Mampang sudah selesai. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir dan ikut ambil bagian di perayaan Natal kita pada hari ini. Adik-adik, aku mau semuanya salam kanan kirinya dan ucapkan Selamat Natal. Untuk adik-adik sekalian, acara kita belum selesai. Setelah ini kita akan ada sesi pemberian hadiah dan juga makanan. Untuk orang tua, snack sudah disediakan khusus di luar. Jadi kepada orang tua boleh mengambil snack di luar, nanti akan boleh kembali lagi ke dalam. Untuk adik-adik duduk kembali karena kita masih ada kelanjutannya. Mau dapat hadiah kan? Mau? Kalau mau kalian harus tunggu ya, karena nanti setelah kita foto bersama per kelas akan ada sesi pembagian hadiah dan juga makan malam. Adik-adik sekolah minggu, kita akan kedatangan tamu. Kita akan kedatangan tamu, tapi Kak Fayas mau lihat semuanya duduk yang rapi. Yuk, kita mau kedatangan tamu nih, supaya kita panggil sama-sama. Tamunya udah siap belum ya Kak Dea ya? Oh, tamunya kayaknya belum siap nih. Ada tamu khusus. Yuk, Kak Fayas mau panggil air terjun. Kak Fayas mau panggil, tapi harus duduk yang rapi. Yuk, mau dicek dulu ya kehadirannya. Yang tepuk tangannya paling meriah itu yang bajunya warna apa? Kita panggil dulu. Ayo. Tadi nggak di. Ya, yuk. Belum. Oke, ini atau sabar ya, belum. Ya. Iya. Pakai. Kak Fayas mau panggil. Masih berisik nih. Air terjun. Ada suara ya. Yuk, Kak Fayas mau panggil kelas kecil. Mana tepuk tangannya?
Sudah mulai ngantuk seperti ini. Kelas 1 2. Wih, meriah nih. Kelas 3 4. Lebih kencang lagi. Kelas 5 6 dan 7. Wih, oke. Nah, Kak Faiz dan Kak Ei, kita kedatangan tamu Istimewa. Betul. Tapi ada syaratnya. Santa Claus masih sih? Santa Claus datang ke Mampang. Beneran? Masa? Coba. Sekarang dalam hitungan ketiga semuanya tutup mata. Belum dihitung, sabar. Belum dihitung ya. Nanti kalau buka mata tamunya nggak mau datang. Tutup mata dulu ya. 1 2 3. Ayo, dia masih ngintip ya. Ngintip nih, disipit-sipit matanya ya. Iya nih ketahuan. Sambil tutup mata, kita panggil gini. Manggilnya apa ya Kak? Om Santa, Opa Santa, Opung Santa. Apa nih? Oh, tulang Santa katanya. Tulang Santa. Sambil tutup mata ya. Ya, sambil tutup mata ya. Kak Faiz hitung 1 sampai 3 kita panggil tulang Santa, gitu ya. Masih ada yang belum tutup mata. Ulang. Masih ada yang buka ya matanya ya. 1 2 3 tutup mata. Tidak ada suara. Kita panggil sama-sama tulang Santa ya. 1 2 3. Tulang. Ya, kurang Kak. Kurang kencang. Tutup mata lagi. 1 2 3. Tepuk tangan semuanya. Ih, Santanya nggak six pack ya, perutnya buncit. Hai tulang Santa. Tulang Santa bawa apa? Tulang Santa bawa sesuatu. Yuk tanya yuk, tulang Santa bawa apa? Bawa apa tulang? Kita cek ya, beneran asli Santa nggak? Biasanya Santa ciri khasnya apa? Ketawanya ya, kita cek. Asli ya, asli Santa ya. Nah, jadi adik-adik, yang dibawa sama tulang Santa itu adalah hadiah. Ya, hadiah. Siapa yang mau hadiah? Wey. Semangat ya kalau hadiah ya. Nah, hadiahnya kita punya banyak, lebih banyak dari yang tadi di awal. Iya, betul. Tapi harus bisa menjawab pertanyaan. Kayak tadi ya. Siap ya? Okay. Ayo putar otaknya, ingat-ingat kembali yang sudah dipelajari selama hampir setahun. Ya, ingat-ingat lagi. Siap ya, kadonya ya. Siap. Ternyata dia siap banget. Apapun pertanyaannya, jawabannya tetap. Oke. Ya, jawabannya tetap itu. Pertanyaan pertama, Kak Faiz mau ke kelas kecil dulu nih. Khusus kelas kecil. 1 2 jangan ya. Khusus kelas kecil aja. Biar adil ya adik-adik. Ya. Kelas kecil ya. Siap ya adik-adik. Jangan dibantu sama mamanya ya, biar adil. Kakak-kakak boleh dilihat siapa yang duluan ya. Pertanyaannya. Siap? Apa nama kota kelahiran Yesus? Tunjuk tangannya. Itu yang di belakang nih. Kak Faiz lihat dulu. Namanya siapa? Yerusalem. Nama kamu nak? Namanya siapa? Ega. Jawabannya apa? Yesus lahir di kota apa? Desa. Masih salah. Ada yang tunjuk tangan? Oke, kamu namanya siapa? Apa jawabannya? Yesus lahir di? Masih belum juga. Ada yang mau tunjuk tangan? Iya, maaf. Ini. Ada lagi Kak. Bentar ya. Namanya siapa?
dan Kak, Yesus lahir di mana? Masih belum? Ada lagi yang mau tunjuk tangan? Ini dulu. Yuk. Namanya siapa? Adit. Yesus lahir di mana, Dit? Mana? Ulang. Bethlehem. Betul, boleh. Adit. Boleh maju ke depan, kita akan foto. Mau kasih kado sama tulang Santa, ya. Oke. Ya, Adit nggak mau, buat Kak Faiz saja. Oh, ajak Mama, boleh. Sama kakak sekolah minggu ya. Yuk, aku pindah ke kelas 1-2 dulu. Oh, foto dulu, foto dengan Santa. Belum, foto dulu deh. Sudah ya, kelas 1-2. Siap ya? Oke. Ada yang udah tunjuk tangan, pertanyaannya belum dikasih. Turun dulu tangannya itu. Turun. Siap ya? Siap-siap ya. Nanti dilihat ya Kak Yeni ya. Ya, siapa yang oke. tunjuk tangan. Duduk dulu. Kalau nggak duduk Kak Faiz nggak mau kasih pertanyaan. Duduk dulu yuk. Gitu. Masih ada yang berdiri kelas 1-2? Duduk dulu. Duduk. Nah, pertanyaannya. Siapa raja yang mengancam mau membunuh Yesus? Oh, Dea duluan Kak tadi. Siapa duluan? Dea duluan. Dea. Herodes. Betul kan Kak? Betul. Yeay, tepuk tangan untuk Dea. Boleh silakan. Kalian di mana? Di sini. Oke. Nih, kelas 3-4. Silakan. Caranya gini, tunjuk tangan dulu, jangan dijawab. Kali temennya sebenarnya tunjuk tangan gak tahu Semua jawabannya. duduk. Kelas 3-4 Ya. duduk. Kakak ngelihat kalian kok kalau kalian tunjuk tangan ya. Duduk. Oke, siap? Ini agak sulit sih, tapi harusnya anak sekolah minggu Mampang bisa. Apa pekerjaan bapaknya Yesus? Oke, Brian tadi duluan. Ayo sini dulu. Namanya siapa, Dek? Oh, itu Nadia. Ya udah, Nadia dulu habis itu Brian. Yang perempuan dulu, ya. Coba. Nadia dulu. Tukang kayu. Tukang kayu. Oke, silakan tulang Santa. Bener Nadia. Santa lagi Brian foto tar dulu. session. Apa? Bentar ya. Ini yang ini siapa namanya? Nadia dari kelas 3-4. Foto dulu ya. Oke, kelas 5, 6 sampai 7. Oke, siap? Wah, ini rombongannya banyak nih. Siap ya? Ini gak berhubungan dengan cerita Natal tapi berhubungan dengan cerita Yesus. Oke, siap? Apa mukjizat pertama yang Yesus lakukan? Tunggu, namanya siapa nih? Jeremy jawabannya apa mukjizat pertama Yesus? Mengubah air menjadi anggur. Betul sekali, Jeremy boleh maju. Mengubah air menjadi anggur. Balik lagi ya Kak ya, balik ya. Balik lagi ya, kita ganti-gantian supaya adil ya. Yuk, kelas kecil lagi. Ayo kelas kecil, ada kesempatan lagi ya. Yang tadi sudah menjawab, jangan menjawab lagi. Sudah ya. Sama nih, ceritanya nggak cerita Natal, tapi tentang Yesus. Belum deh pertanyaannya. Sabar. Kamu kenapa? Tunjuk tangan. Mau jawab? Pertanyaannya apa? Sabar. Belum. Sabar ya. Kelas kecil. Lihat ya Kak, ini agak-agak banyak nih soalnya pesertanya. Berapa jumlah murid Yesus? Mana duluan nih? Yang duluan. Oke, silakan dapat kado dari tulang Santa. Foto dulu ya. Bentar difoto dulu. Oke. Sudah? Yuk. Kelas 1-2. Masih ada ya? Oke, kelas 1-2. Aduh, deg-degan nih. Silakan duduk. Yang berdiri, ingat ya,
tunjuk tangan dulu, baru jawab. Jangan dijawab, nanti ternyata temennya jadi ketahuan jawabannya. Ya, tunjuk tangan dulu ya. Siap? Siapa nama malaikat yang bertemu dengan Maria? Yang itu dulu nih, yang cewek. Namanya siapa? Teresa. Siapa nama malaikat yang bertemu Maria? Gabriel. Oke, silahkan dapat dari Telang Santa. Yuk. Oke, kelas 3 dan 4. Siap? Ayo, yang tadi Nadia sudah tidak boleh menjawab lagi ya. Siap ya. Oh iya, kalau yang udah jangan ya, biar gantian sama temannya. Cek. Sebutkan nama 5, harus 5 ya. Kalau nggak 5 berarti batal. Sebutkan 5 nama kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Edgar, Ayo, yuk. kita udah latihan Harus 5 ya, kalau nggak 5 batal. Yuk, silakan Edgar. Kejadian, Keluaran, Imamat, Mazmur, satu lagi Heskel. Salah. Benar sih 5 nama kitab, tapi itu bukan 5 kitab pertama. 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Yuk, gantian yuk. Ya, 5 kitab pertama, bukan nama 5 kitab Perjanjian Lama ya, 5 nama kitab pertama. Iya, sini. Yuk, boleh. Oke, ini yang main drama tadi ya. Kejadian, Ulangan, Kejadian, Ulangan, Kejadian, Imamat, Yang sudah jawab nggak boleh jawab lagi. Imamat sama Kita kasih ke yang lain ya. Yuk, 5 nama kitab Perjanjian Lama, 5 yang pertama yang disebut juga dengan 5 kitab Musa. Yuk. Beberapa udah disebut sih. Iya. 5. Oh, lihat Alkitab jangan. Ya, batal. Ganti pertanyaan. Yuk, belajar jujur. Ya. Ayo ganti. Ganti pertanyaannya, Ganti Kak. pertanyaannya yang tadi dianulir. Oke, sebutkan nama kitab yang punya pasal paling banyak. Yang udah jawab jangan. Dia tadi belum Kak Brian. Oh iya, yuk. Jumlah kitab yang pasalnya paling banyak. Mazmur, tahu nggak berapa pasal? Ditambah 1, 150. Yuk, boleh dapat kado dari Telang Santa. Terakhir, habis tulang masih ada kadonya. Habis ya, satu lagi ya, satu lagi. Yeay. Pertanyaannya sulit ya. Yang bisa menghafalkan hukum Taurat kelima, silahkan. Yang bisa menghafalkan hukum Taurat kelima dapat hadiah dari Tulang Santa. Siapa? Tunjuk tangan nggak? Ayo. Hukum Taurat kelima. Jangan ditunjuk temennya nggak tunjuk tangan. Oh yaudah yuk ke sini. Namanya siapa? Oh, Taruli. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Agak kurang tepat sih, coba diulang. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Oke, komplit ya. Silahkan dapat kado dari Tulang Santa. Yuk, nah Tulang Santanya mau Tulang Santanya mau pulang atau mau di sini aja?
tulang santainya mau belanja, kita bilang dadah dulu ya. Dadah Santa, sampai bertemu tahun depan. Oke. Yuk. Nah, adik-adik, di dalam sukacita Natal ini kita juga mau memberikan tanda kasih kita kepada orang yang kita kasihi, yaitu kepada Amang dan Inang Pendeta. Boleh silahkan maju, Amang dan Inang Pendeta dan juga Inang Sintua Marcelina Boru Siregar. Silahkan maju ke depan. Kepada Kak Listeria sebagai Ketua Seksi Sekolah Minggu, kamu di sini Inang, boleh? Ya. Karena tema Natal yang kita usung pada hari ini adalah tentang bagaimana adik-adik membawa perubahan terhadap lingkungan sekitar, termasuk salah satunya adalah dengan membuat pohon Natal dari barang bekas. Maka dengan ini tanda kasih sekolah minggu ini pun kita berikan sebagai tanda cinta kita adalah berupa pohon. Silahkan. Kita kasih tepuk tangan yuk. Oke. Kepada Amang Pendeta yang diwakilkan oleh Inang. Dan juga kepada Inang Sintua Marcelina Boru Siregar. Terima kasih banyak Inang untuk setiap dukungannya bagi sekolah minggu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap pelayanan dan juga keluarga Inang sekalian. Baik adik-adik, sekarang kita akan sesi foto per kelas. Yang pertama adalah kelas kecil, boleh baris ke depan, kita akan sesi foto, nanti akan dilanjutkan ke kelas 1-2, kemudian kelas 3-4 dan 5-6-7 bersama dengan guru kelas masing-masing. Kelas kecil tadi kan belum sempet ya, untuk foto bersama boleh maju ke depan dengan rapi dan foto bersama dengan guru sekolah minggu kelasnya. Ada Kak Arta, Kak Marta dan juga Kak Mita. Oke, adik-adik kelas kecil, lihat kakak Ei, lihat kak Ei di depan. Yo, lihat kakak Ei ya. Boleh untuk guru-guru sekolah minggu bersama Inang dan juga Inang Pendeta dan juga Inang Situa Marcelina, boleh lihat ke depan. Yuk.